Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube media kami Parho Jakarta dengan konten litigasi. Konten yang berisi tentang kegiatan-kegiatan perjuangan buruh melalui jalur pengadilan. Hari ini Rabu 3 Maret 2021, kita akan melihat persidangan antara penggugat Saudara Eko Surya Setiadi dan Saudara Sahrul dengan tergugat PT Sinar Wisata Lestari pemilik dari Hotel Le Grandeur Jakarta. Bagaimana dan hal-hal apa saja yang telah dilakukan kuasa hukum penggugat yang dalam hal ini dikuasakan kepada Federasi Serikat Pekerja Mandiri atau FSPM? Mari kita saksikan pernyataan dari penggugat melalui kuasa hukumnya Abdul Hamid yang ditemui seusai sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini sidang terakhir gitu ya, kesimpulan. Ini perkara nomor 392 PDT-Sus PHI tahun 2020 antara para penggugat Eko dan Sahrul melawan PT Sinar Wisata Lestari pemilik dari Hotel Le Grandeur Jakarta. Perkara ini adalah perkara pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Cuma memang PHK ini memang terjadi sejak Mei 2019 dan sampai hari ini baru pada tahap kesimpulan. Para penggugat ini di PHK karena alasan penilaian kinerja tahunannya yang dianggapnya underperformance. Memang di perjanjian kerja bersama di Hotel Le Grandeur Jakarta memang diatur underperformance. Tapi underperformance itu tidak di tahun pertama dapat nilai D, rating D langsung di PHK, tapi di PKB-nya itu dijelaskan bahwa tahun pertama dapat nilai D, tahun kedua dapat nilai D, tahun ketiganya itu diberi pembinaan dulu. Kalau sudah diberi pembinaan tetap hasilnya rating D, baru dia bisa di PHK, tapi pun itu harus melalui tahapan-tahapan surat peringatan terlebih dahulu. Nah, dalam kasus ini memang ini juga yang di PHK ini keduanya ini pengurus serikat pekerja. Pak Eko itu selaku sekretaris umum serikat pekerja dan Pak Sahrul itu wakil ketua. Jadi memang kami juga melihat ada indikasi union busting yang dilakukan oleh perusahaan. PHK-nya terjadi jauh sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Memang selama ini kita hanya melakukan non-litigasi saja. Kenapa kita melakukan litigasi? Kita baru melakukan litigasi mengupayakan proses hukumnya setelah pandemi hadir, karena hari ini saja hotelnya sudah tutup beroperasi dan semua pekerjanya diputus hubungan kerjanya dengan mendapatkan kompensasi 2 kali ketentuan yang berlaku. Ya, terkait union busting-nya memang sengaja sejak PHK di bulan Mei 2019 kami melakukan terus melakukan aksi solidaritas setiap hari Rabu di depan Hotel Le Grandeur Jakarta. Itu sudah 14 kali kita lakukan, cuman memang akhirnya datang pandemi COVID-19, akhirnya itu terhenti dan akhirnya kita mengalihkan ke litigasinya, ke proses hukumnya. Dan di dalam persidangan gitu ya, fakta-faktanya sudah nampak. Kita menghadirkan 4 saksi, 3 saksi fakta, 1 saksi ahli, dan semua keterangannya menguatkan gugatan bahwa kinerja buruk tidak bisa langsung di PHK ketika dia hanya mendapat 1 tahun itu. Jadi paling tidak tahun ketiga dia baru bisa di PHK. Dan yang paling penting saksi ahli yang kami hadirkan itu clear menerangkan bahwa pertama, jantungnya pemutusan hubungan kerja itu atau ruhnya itu terdapat di pasal 155. Saksi ahli kita menerangkan itu, dan saksi ahli juga menerangkan pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan sangat komprehensif. Artinya kenapa
pemutusan hubungan kerja itu harus dihindari, apabila tidak dihindari itu harus dibicarakan terlebih dahulu. Karena menurut ahli yang kami hadirkan, ahli bicara begini, dan ini sangat saya tertarik sekali dengan kalimatnya. Kalau terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan hanya kehilangan resources-nya saja. Tapi pekerja kehilangan nafkah dirinya, nafkah keluarganya, nafkah istrinya, nafkah anaknya, boleh jadi nafkah orang tuanya, boleh jadi nafkah saudaranya. Jadi pemutusan hubungan kerja itu menghilangkan banyak nafkah dari sisi pekerjaannya. Sementara dari sisi perusahaannya hanya menghilangkan resources-nya saja. Itu yang menarik buat kami, dan ahli juga menerangkan bahwa ketika itu diduga ada penilaian kinerja buruk, harusnya yang dilakukan itu pembinaan, bukan PHK. Nah, atas bukti-bukti yang kita sampaikan, atas saksi-saksi yang kita hadirkan, kita sih optimis gitu ya, bahwa hakim akan mengabulkan gugatan kita. Memang gugatan kita akhirnya karena faktanya hotel semua pekerja sudah di PHK, artinya mau tidak mau kita akhirnya bicara kompensasi pesangon. Kalau buat FSPM ini kali awal gitu ya, FSPM meminta pesangon dalam persidangan gitu ya. Artinya kompensasi sesuai pasal 169, karena selama di PHK dari Mei sudah tidak lagi dibayar upahnya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman buruh yang ada di manapun kalian berada, saya cuma mau bilang begini. Kalau kita tidak pernah melawan, kita pasti langsung kalah. Tapi kalau kita mau melawan, artinya melawan bukan dalam konotasi negatif, karena mayoritas buruh itu melawan itu memperjuangkan hak. Ketika buruh mau melawan, mungkin kita kalah, tapi ada kemungkinan kita menang. Nah, kemungkinan menangnya itulah yang kita kejar, karena ketika kita tidak melawan, hari itu juga kita langsung kalah. Itu dari saya, tetap semangat teman-teman buruh apapun yang terjadi. Situasi perburuhan hari ini gitu ya, dengan keluar PP 34, 35, 36, 37 mungkin itu buruk buat kita para buruh, tapi ingat ketika serikat pekerjanya kuat, ketika serikat pekerjanya mayoritas dan terus mengorganisir, tidak ada yang tidak mungkin untuk serikat pekerja. Terima kasih. Berani berjuang, pasti menang.